disuruh tidur. Ingat gak Galang, akunku off ya itu. Udah hampir Iya. 1 minggu lebih. Iya. Mm-mm. Nah, Ada itu pekerjaan ya, Kak? uh, full banget jadwal aku akhir-akhir kemarin. Soalnya kan Berarti apa? berarti Kak, Kakak bukan cuma ngajar kelas kami aja ya? Iya, banyak. Kelasku itu ada sekitar sekarang ada 9. Terus aku ada kerjaan desain juga yang di Figma. Nanti aku share. Sebentar. Aku bikin akun Zoom-nya ini jadi premium dulu. Wait. Tadi 40 menit. Lupa diperpanjang akun Zoom ya. Sebentar. Sorry. Mister, ini Yuk, Roblox gimana tuh? saya agak nge-lag, Mister. Ah, Coba aku share screen. oh, nge-lag kah? Coba share screen. Coba Bukan di nge-lag sih, share kayak gimana ya? screen. Zoom premium itu kayak gimana, Mister? Ah iya, gimana? Galang. Suara kamu kecil banget nih, Galang. Tumben. Ini kayak gini, Mister. Gimana? Nih, ini Wih, kenapa nih? wait, Ken. Ini soalnya di aku share screen-nya nge-lag nih. Sekarang sudah siapa nih? Japran. Oh, auto recovery file. Oke. Ini the Roblox was not shut down properly, might not save your data. Ignore, di-ignore. Heeh. Ini itu auto. Oh, nah, udah bisa ya, Ken? Aman ya, tuh. Ya, betul. Yes. Ada merah-merahnya apa tuh, Mister? Oh, Merah-merahnya. kalau yang merah ini biasanya unrating experience. Biasanya itu dia harus ada konfirmasi umur. Tapi kan kita maunya yang aman ya. Kalau lebih aman lagi, disilang aja. Disilang. Silang. Terus yang bagian cek your age Ini, early Ini disilang juga. silang ini. Karena kita untuk pembelajaran kan. Kalau untuk pembelajaran nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini Apalagi cek Mister, silang lagi udah Mister. Apalagi Mister yang perlu silang. yang biru juga tuh, yang atas, yang Yang check biru your juga. age early-nya. Nah, Sabar, boleh Mister. disilang. Nah, oke, udah aman ya. Sip, kalau sudah aman, boleh di stop share Makasih, screen. Aku Mister. buka, aku buka dulu kelasnya. Oke, aku mau buka kelasnya ya. Sip. Oke, teman-teman. Aku buka kelas hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang di Indo RB 332 Wednesday di pukul 7. Graduate 6. Nah, oke teman-teman. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya total dari keseluruhan. Sisanya ada keterlambatan dan ada Nah, teman kita yang listriknya sedang diperbaikin. Ya, tadi ada pertanyaan. Siapa? Oh, tidak ada. Aman ya? Oh, ada. Galang. Kenapa tuh? Kak, ini kan kata kakak yang Roblox Studio itu yang birunya juga di apa kan di tanda silang. Tanda silang. Oh iya. Kalian kalian sama ya? Kalian sama ya? Ada tanda ini ya, ada bacaan-bacaan tuh yang biru dan yang warna merah. Itu disilang aja. Kalau misalnya kalian klik, itu prosesnya panjang, jujur. Tapi kalau disilang aja, dia langsung ketutup. Itu tuh Aku untuk nggak ada kak. Yang biru aku nggak ada tanda silang. oh, tidak ada tanda silang kah? Coba di share screen. Coba Ini kita kak. cek dulu. Ah, itu ada tanda silangnya sebenarnya. Gimana? Masa Eh, digeser? bisa digeser-geser gak itu? Yang Nggak zoomnya nih. bisa. Ketutup. Ketutupan yang layar zoom ya. Oh, oke. Dibiarin aja kalau nggak ada tanda silangnya, Galang. Dibiarkan aja. Aman ini. Kecuali gini. Kecuali ya teman-teman. Roblox Studionya itu ada yang namanya verifikasi umur sama verification data. Nah, kalau menurutku yang verification data karena kita untuk pembelajaran tidak apa di skip aja. Tapi kalau misalnya untuk tipikal perusahaan atau teman-teman udah mau ready nih rilis game atau pengen dijual gamenya, itu nanti ada tuh yang verification sama yang check your data age. Oke, gitu ya. Ini udah aman nih, Galang, nggak apa-apa, biarkan aja. Boleh di stop share. Oke kak. Nice. Terima kasih. Yoi, sama-sama. Sip. Kalau gitu, aku mau ini nih, sebentar. Mau kasih algo koin. Seperti biasa ya, sama tugas-tugasnya juga aku udah cek. Dan beberapa ada yang masih kosong. Ya, masih ada yang kosong guys. Nanti aku share screen Itu nih. saya. Aku mau Oke. ngejar yang aku
Aku mau ngejar yang 700 koin itu, Kak. Semoga. Wih, nih, sebenarnya teman-teman, kalau kalian itu menyelesaikan satu kurs aja ya, satu lesson, ya. Apalagi aku kan sering, oh Zaki, sebentar. Nanti ke Zaki. Jadi gini, teman-teman, setiap satu lesson, nih, aku share screen. Kok nggak bisa share screen ya? Aduh, internetku. Nice. Ini dia. Guys, jadi gini. Nah, nanti aku jawab punyanya Jaki habis ini. Jadi gini, aku ada gambaran, contoh. Contoh misal, kan di kita ini, versi yang ini sudah. Oke, coba refresh. Nah, nah gini ya. Jadi, kita kan ada sekitar sampai, udah pertemuan 5 nih hari ini, per hari ini. Nah, per kalian wipe out atau misalnya dilibas habis nih, pertanyaan persoalnya, ini kan aku pasti sering ini ya, apa namanya, sering aku cek per hari, per minggu, setiap hari Senin. Jadi di database aku, ya, kalau misalnya teman-teman lihat nih kayak gini. Nah, itu nanti aku bakalan cek satu persatu. Contoh punyanya Ray gitu. Nah, punyanya Ray aku buka, terus aku cek nih sampai di scroll ke bawah, kira-kira mana yang belum selesai nih. Nah, jadi kelihatan. Kalau misalnya sudah selesai, dia nanti ada bakalan tandanya hijau dan juga kuning. Kalau kuning, ini aku bakalan cek berkala. Kalau dicek berkala artinya apa? Artinya bakalan ada koin lebih. Gitu ya. Ada koin lebih. Jadi emang tugasnya itu harus submit dan juga ada yang tugasnya itu di-create dari Roblox Studio. Contohnya. Contohnya itu kemarin kita bikin objek berputar. Ya enggak sih? Bikin objek putar tuh. Yang map berputar-putar. Terus si mapnya ini teman-teman udah ekspor atau misalnya udah jalan nih. Aku lihat pas aku minta teman-teman share screen. Nah, pas di share screen udah gerak. Habis itu jangan lupa di screenshot terus dimasukin ke dalam apa namanya? Si ini halamannya. Gitu ya. Jadi untuk sekarang kita belum ke publish. Nanti aku bakalan ajarin caranya publish di Roblox Studio. Kita pelan-pelan. Oke? Sip. Tadi Jaki kenapa tuh? Sebentar. Ya Jaki kenapa? Zaki. Zaki? Ada suaraku? Aman? Gimana Zaki? Boleh on mic, boleh on mic. Di on mic dulu Zaki. Di on mic dulu Zaki. Ya Zaki, kenapa? Halo, tes tes tes. Loh, tes Jaki, ada suara aku? Ini Jaki, suaranya nggak masuk. Kalau suaranya nggak masuk, boleh dong Zaki diketik aja. Diketik. Diketik. Nah, nih, pahlawan waktu. Teman-teman nggak lebih lewat dari 5 menit. Ya, gimana tuh? Kak, Hah? aku kan sudah hadir. Rajin Ya. aku hadir. Tetapi yang mak Maaf, berputar itu Mister, kakak suruh yang kelambatan. Oh, aman Ray. Ya, tadi yang Galang kakak kenapa? suruh yang kerjakan mak berputar itu, yang kakak suruh hias sendiri, yang Oh, hilang kambal split. udah? Belum. Belum. Bisa dilanjutkan di rumah. Deadline-nya hari Senin seperti biasa ya. Pokoknya sebelum hari Senin teman-teman harus udah submit gitu. Jadi gini polanya ya. Polanya gini. Nggak apa-apa kalau telat. Nggak apa-apa kalau telat. Tapi nanti nilai teman-teman. Nanti aku bakalan ini. Kalau verifikasi cuman wajah doang atau ada yang lain? Verifikasi di mana tuh Zaki? Verifikasi di Roblox Studio. Zaki ngeklik nggak yang ini? Bentar ya. Aku tutup dulu Roblox Studionya. Nah, yang ini jangan sampai diklik ya. Yang ini nih. Kalau bisa disilang. Kalau nggak ada tanda silangnya, biarkan aja. Oke? Ya teman-teman. Ini aku ada warning dikit. Jadi kalau misalnya nanti ada notif di atas Roblox Studio teman-teman, misalkan verifikasi angka atau wajah gitu, disilang aja. Oke?
Yang mana tuh Zaki? Oke, nanti coba aku cek punya Zaki. Sebentar, aku ada ini nih. Tadi udah 5 orang. Nah, nah ini ada pola baru nih guys. Ada pola baru. Polanya kayak gimana nih? Aku refresh dulu. Nih guys, ada pola baru. Pola barunya itu kita ada penamaan. Contohnya gini, siswa teladan, pahlawan waktu, pelajar aktif, master fokus. Wih, banyak Mister, tuh. Ya, kenapa tuh? aku tuh kemarin kan tugasnya itu kan aku Hmm. lupa di save. Nah, terus aku ulang kembali. Oh, diulang kembali. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Aku ya. sedikit-sedikit lanjutin ya. Bisa, boleh, boleh. Jadi, tetap aku bakalan ngeceknya itu secara berkala. Dan juga guys, jadi gini. Aku kasih contoh aja nih buat teman-teman. Nanti di akhir pembelajaran tuh kayak gimana. Ini contoh aja, contoh. Ini contoh. Nah, kayak gini nih. Kita kan ada berapa lesson nih? Ada sekitar sampai 32 ya? Nah, 32 lesson. Nah, di 32 lesson tuh ada penilaiannya, guys. Tuh. Nanti ada skor-skornya. Kayak gini. Contohnya kayak gini. Nanti teman-teman bakalan dapet nih. Tapi di akhir kelulusan, pas kelulusan dari si materi kita paling akhir nih, paling bawah, entry level paling bawah. Nah, itu nanti bakalan ku kasih setelah teman-teman menyelesaikan semuanya. Nah, itu nilai ini dapat dari mana? Dapatnya dari pertama kehadiran, ya, bobotnya itu dari kehadiran. Yang kedua itu ketika aku minta teman-teman praktik nih di kelas. Di kelas ini kan biasanya praktik nih tiap hari, tiap minggu. Tiap minggu itu ada praktik dan itu bakalan aku cek nih kira-kira, mengikutinya bisa nggak atau misalnya ada kendala. Kalau misalnya ada kendala kan rajin bertanya tuh siapa yang paling aktif gitu kan, paling sering nanya siapa sih gitu, siapa sih yang paling sering nyoba-nyoba sendiri gitu, paling cepet buat bikinnya. Nah itu nanti ada bobot-bobotnya masing-masing. Nah ditambah teman-teman kalau misalnya di kursusnya nih di bagian sini itu di-upload nih, misal dibahas habis set, nah itu juga dapat algo poin enaknya dan masuk ke penilaian gitu ya. Oke, gimana tuh Galang? Kak, ini sorry ya, ini nggak masuk ke pelajaran. Kakak kan guru kami. Kakak tahu kan berapa harga 500 Robux, 1000, 1000 berapa lah itu? Oh, yang di itu bukan di Algo koin, iya. algo coin. Kenapa tuh? Kakak tahu nggak berapa harganya? Oh, aku belum ngecek lagi ya. Tapi setahu aku kalau misalnya harganya itu tak terjangkau sama teman-teman, nanti bisa aku bantu deh biar dapat sekitar 200 Robux. Gimana kalau kayak gitu? Mau. Gitu ya. Oh, Paling nanti 200 aku bantu. Robux. Heeh. Siapa punya rajin ya? Yang rajin, yang sering ngerjain tugas dan juga itu nanti aku bantu. Oke? Oke. Oke. Nah, terus gini teman-teman, itu bener-bener aku bantuin gimana dapat Robux. Sayang juga kan kalau misalnya nggak dapat Robux ya. Apalagi udah banyak nih, udah berusaha keras. Nanti aku bantu deh gitu. Tapi di akhir pembelajaran atau ketika ini udah diisi ulang nih si Robuxnya. Aku belum lihat ya. Aku belum lihat nih. Lihat ya. Nih, ku share screen lagi. Soalnya, lihat nih. Ada nggak Galang share screen-nya? Ada nggak? Ya, Kak, ada. Ada ya. Nah, nih di aku itu masih nol. Jadi belum tahu nih harganya. Untuk sekarang tahu diturunin, entah di adjust, entah nanti ada apa ya. Soalnya kemarin ini aku info dulu nih, kita info-info dulu deh sekitar 15 menit. Jadi kemarin itu aku dapat info kalau misalnya selain Robux itu kita bakalan dapat Google Play voucher. Selain itu, kalau misalnya ada yang nggak main Roblox gitu. Kemarin tuh ada yang request seperti itu. Cuman nanti ditunggu aja bakal dapat apa aja. Nah, di sini juga banyak hadiah tuh. Ada kompetisi, ya kan? Terus ada lain-lain nih. Bisa juga nih. Oh iya, sama teman-teman. Kemarin kan aku sempet nge-share yang tentang lomba ya. Nih, siswaku yang udah ikut lomba, nih bisa dilihat ya. Kalau misalnya ada yang daftar tapi namanya nggak ada, boleh kabar-kabar ya. Kita cari. Nih, Dimas. Set, set. Nah, ini dia. Yang baru ikut di game design tuh ada Marsha nih. Terus
ada Imam Al-Ghazali di kelas saya yang hari Minggu. Nah, kalau yang Marsa di kelas hari Sabtu nih. Terus ada yang ini. Nah, ini kelas hari Jumat nih, Alvino. Nah, teman-teman, kalau misalnya namanya belum ada di sini, berkabar ya sama aku. Misalkan ada yang daftar, nggak daftar pun nggak masalah. Nggak daftar pun nggak apa-apa. Jadi ini aku info-info nih yang udah masuk atau udah daftar dan verifikasi filenya udah masuk ya ke dalam data sistem. Ini udah ada nih gambarannya gitu. Oke, sip. Ini info tentang lomba ya. Terus info lainnya, menurutku cukup. Menurutku cukup. Paling dari aku, sebelum hari Senin, jangan lupa tugas-tugasnya diupload. Kalau misalnya ada kendala, kabarin langsung. Misal, Kak, tugas aku nggak bisa diupload nih. Atau misalnya, aku stuck di level yang ini. Kira-kira ada tips nggak sih buat uploadnya? Atau emang di tugas ini tuh di skip gitu loh. Jadi ada beberapa tugas yang aku sarankan teman-teman cuman upload via screenshot, ada yang upload via link gitu ya. Terus ada yang aku skip karena tidak masuk ke materi pembelajaran. Ada itu. Nanti aku bakalan pandu di situ. Jadi nanti kabarin aku aja kalau misalnya bingung atau sulit gitu ya. Nah, oke. Kemarin kan kita bikin helikopter kayak gini, ya kan? Di pembelajaran ketiga. Nah, di pelajaran ketiga kan kita suruh bikin ini. Tapi aku kasih kompensasi buat teman-teman. Kalau misalnya si baling-baling belakangnya belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting yang atasnya muter. Oke? Atau misalkan mau yang lebih brutal lagi, misal ada 10, 20 gitu. Putarannya itu boleh. Oke. Terus cukup. Ada pertanyaan dari info-info aku sama dari pembelajaran sebelum kita masuk ke materi lesson kelima. Nih, lesson kelima. Oh, ada. Silakan Galang. Wih, rajin banget nih Galang. Gimana? Mata pelajaran helikopter itu, aduh lupa. Mata Lesson 3. pelajaran helikopter, iya lesson 3 sama aja Heeh. lah Kak. Itu yang panjang itu, yang balok panjang warna biru, Oh iya, yang si yang muter-muter. baling-baling di belakang. Itu Heeh. pakai ankor ya? Eh, tiang yang pakai angkor, atasnya nggak usah. Hmm, Biar dia nggak Oke. jatuh. Gitu ya. Oke, tadi Ken mau nanya. Apa tuh Ken? Misalkan kamu kemarin aku udah nge-save. Heeh, Nah, gimana cara save-nya itu bisa kembali dibuka. Oke. di kan aku Save-nya udah biar kebuka. Nih, aku share screen. Lagi, Ken. Nah, ini dia. Ken, ingat gak sih waktu pelajaran dulu, waktu aku pernah bilang kalau pas save file, mungkin aku patah-patah ya, di aku patah-patah atau di PC-nya Ken atau di komputernya Ken ini patah-patah, aku jelasin ulang pelan-pelan. Jadi Ken, waktu nge-save itu ingat nggak file save-nya itu berupa save to Roblox bukan? Save to Roblox as bukan? gak inget kayaknya. Emang Gak inget harusnya ya? klik Oke. Gimana? klik sebenarnya emang yang klik yang mana? Kliknya itu Ken pakai yang save to Roblox as. Kalau untuk pertama kali, kayak kamu save file ke Drive, ke Drive atau ke Google, ya kan? Kayak kamu nge-save game. Nge-save game pertama kali kan biasanya kita save dulu ya, save pertama kali, kliknya yang mana. Nah, di Roblox sama, kita save dulu, save to Roblox as. Nah, nanti filenya Ken itu ketika ini ditutup, itu tinggal pergi ke bagian ini aja, resend. Nah, itu file yang baru Ken buka di resend. Atau misalkan Ken ganti laptop atau ganti ke komputer, kayak aku nih udah ganti ke komputer, itu aku nyarinya di sini. Bentar ya. Nah, di experience. Nah, di experience biasanya itu banyak jenisnya. Ada yang via grup, ada yang share with me, ya, yang kayak gini nih. Aku kan bikin berdua nih sama teman aku. Nah, ada yang lokal, gitu. Nah, biasanya kalau by experience atau Ken yang buat sendiri, itu nanti kalau save to Roblox as munculnya di sini. Dan
Misalkan pengen Ken buka yang kemarin itu ada di Recent. Nah, di sini. Gitu ya? Oke, Oke. Mister. Ada pertanyaan lain, guys? Ada? Cukup? Kalau cukup, aku lanjut. Kita masuk ke materi ke-5. Materi ke-5 itu adalah ini materinya. Ada? Muncul ya? Di teman-teman muncul ya? Ini. Materi ke-5 itu tentang coding nih. Tentang coding, tapi kita nggak bahas coding secara fundamental atau secara dalam. Lebih tepatnya kita belajar coding secara umum dan implementasinya ke Roblox itu kayak gimana. Oke? Gitu ya. Sebentar. Bro. Apa ini? Tamatlah riwayat aku, Kak. Apa-apa? Gimana? Tamat riwayat aku. Aku belum Gampang kok, aku nggak gampang. tahu. Gampang. Di materi 5 ini Aku tugasnya pun nggak ngoding. Kalau mau tahu. Tugasnya kayak gini. ngetiknya pun aku nggak cepat, Kak. Gimana ngetik pakai kode? Kita nggak ngetik, copy paste. Sama ganti fungsi. Nanti aku ajarin. Oke? Aku ajarin. Nih, lihat ya. Lihat di sini. Lihat baik-baik. Di sini. Materi ke-5. Oh ya, jangan lupa dibuka ya akun Algonovanya. Di sini aku refresh lagi. Yang belum login itu di sini ada Aska, terus punyanya Ken, punyanya Galang, saya mah punyanya Ray ini, belum login. Yuk di loginin dulu, aku tungguin. Kabar, Mister. Saya mau Aman? nyalain ini. Google Nggak Chrome. apa-apa. Monggo. Yuk dibuka dulu. Sudah, Kak. Ditekan Udah. nomor berapa? Apa? Ditekan nomor berapa? 5. Lesson nomor 5. Yang ini. Nah, dibuka aja seperti ini. Terus, kalau misalnya pada sudah, yuk kita masuk ke lesson 5. Lesson 5 itu, aku jelasin pelan-pelan ya. Lesson 5 ini, kita bakalan belajar yang namanya fungsionalitas game pakai script. Intinya itu pakai coding. Nah, cuman di sini ku bakalan ngejelasin bahwa kalau sebagai developer, apalagi kan kita game design, codingnya itu lebih ke secara umum dan secara fungsi aja. Jadi kayak misalnya ini coding untuk gerak, ini coding untuk mukul, ini coding untuk loncat atau lari gitu ya. Jadi kita secara umum, enggak sampai kayak gimana sih bikin coding dari nol sampai jadi. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi role-nya. Itu beda lagi. Tapi di sini kita belajar secara umum, implementasi. Misalkan gini, ada di kelas aku next level dari kelas pemrograman ada tuh dari Python sama Visual Program. Nah, ketika dia masuk ke game design, dia baru tuh implementasi si coding dari pembelajaran dia yang lalu. Misal teman-teman nanti itu ngambil ya setelah kelas ini, misal naik level ke materi pemrograman. Nah, itu bakalan lebih dalam lagi dari nol sampai jadi. Nah, kalau di sini di game design, aku bakalan jelasin ke teman-teman fungsinya ya, fungsi secara dasar sama gimana sih cara masangnya. Kan kalau misalnya ada coding nggak mungkin langsung eh tempel aja terus langsung run bisa gitu. Nah, nggak gitu. Tapi banyak kok yang nggak bisa. Gitu ya. Nih, bentar. Wait. Kenapa ya ada coret-coret di sini? Nah, iya ada coret-coretnya. Bentar. Aku slideshow. Eh, share screen-nya ada nggak? Takutnya ini patah-patah. Aman? Aman, guys? Ada. Mister, ya? ada. Oke. Aman ya? Sip. Kita lanjut ya. Nah, Yang modul 1 pelajaran 5 kan? modul 1 pelajaran 5. Oh iya Modul betul. 1 pelajaran 5 Modul 1 dunia pelajaran 5 komputer ada itu. ya. Nah, oke. Aku next. Kita belajarnya itu secara teori dulu. Nanti kita bakalan praktiknya di dalam Roblox Studio. Nah, nanti hari ini kalau ada waktu, kalau masih ada waktu nih sekitaran 30 atau 15 menit, kita kerjain bareng deh. Biar cepet.
biar cepat. Ku bantuin. Nanti teman-teman tinggal lihat share screenku, nanti tinggal lihat aja jawabannya apa. Gitu aja. Biar tidak ada PR. Nah, itu lebih asik tuh. Oke, ini dia. Tinjauan elemen dasar yang akan kita perlukan di hari ini untuk coding. Nah, coding kan terdiri dari beberapa tipe ya. Ada yang pemanggil, ya. Ada yang manggil. Ada yang objeknya. Ada objeknya kan. Ada yang manggil objeknya. Ada si tipe objeknya. Ada yang tipe merintah. Aku bilangnya P aja. Mob. Jadi ada yang manggil. Ada yang objeknya. Ada yang perintah. Contoh gini. Waktu di lesson 1, nih aku ulang lagi. Waktu di lesson 1, ingat nggak kita belajar yang namanya komposisi, ya kan? Ada yang properties. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat kan? Yang katanya itu ban itu disebutnya bentuk atau properti atau objek gimana tuh? Nah, gitu. Nah, di coding pun sama. Jadi kita ada yang penyebutannya gini. Misal gini, waktu pelajaran blok berputar, ingat nggak? Yang balok berputar itu tuh, yang materinya agak lumayan sulit ya, yang kata pakai teknik itu. Nah, yang ini ya, nih aku kasih gambaran nih, set tuh. Nah, waktu objek berputar ini ya, dia itu ada yang disebutnya manggil objeknya dulu untuk masuk ke coding, ya. Misal ini aku deskripsikan ini script deh, ini si script. Nah, terus di dalamnya itu si script ada si objeknya. Objeknya itu ini. Tuh, objek-objeknya atau bendanya. Nah, habis itu mau kita apain dia? Disuruh gerak kah? Disuruh ngilang kah? Atau dia itu jadi pusat apa trap gitu kalau diinjak, misal player bakalan mau cut misal, ya kan? Bisa gitu, bisa gitu. Nah, itu ya. Jadi di coding itu ada yang namanya manggil ininya dulu, codingannya kayak, "Oh, sini apa?" Kalau kalian kan biasanya manggil teman, misal Galang manggil temannya Asep gitu. Asep, ya. Nah, berarti manggil si Asep untuk apa? Ke sini. Nah, kayak gitu. Simple kan logikanya? Logika coding tuh simple. Kayak gitu aja logikanya. Jadi ibaratnya, kalau kalian pengen ngoding, kalian harus tahu dulu manggil siapa, terus siapa namanya. Nah, terus perintahnya ngapain? Gitu. Kayak misalnya kalian pengen kerja kelompok, tapi bagi-bagi ini nih, bagi-bagi job desk. Misalnya kayak gini. Eh, Ken punya temen namanya Budi. Nah, si Budi ini Nggak punya. jobnya disuruh bikin apa namanya, bikin mobil, ya kan, bikin miniatur mobil. Nanti Ken tinggal isi-isi datanya. Nah, berarti Ken nyuruh Budinya kayak gini kan, eh Budi, tolong bikinkan mobil. Nah, kayak gitu. Jadi pertama panggil dulu si Budinya, ya kan, terus namanya siapa, kayak si Budi ya, kita objeknya itu Budi. Nah, si Budi ini kita suruh ngapain, misal bikin mobilnya. Nah, gitu, simple, simple banget tuh kalau coding. Jadi cuma ada 3 dia komponen ininya. Nah, terus ini apa Kak? Yang ada di sini di layar nih. Masih ingat kan? Properti. Properti bagian. Ini dia. Kepakai. Kepakai. Properti bagian itu. Di sini kita punya apa? Punya color. Terus punya yang namanya paint. Nah, bahasa Inggris kan luas banget ya. Bener kan? Bahasa Inggris itu kan luas banget. Apalagi bahasa luar negeri gitu. Nah, basic bahasa dunia kan rata-rata bahasa Inggris. Jadi di coding itu lebih pakai bahasa Inggris untuk manggilnya ya. Nah, bisa aja pakai bahasa Indonesia, cuman rumit Ya nantinya. iyalah. Nggak kebiasa ke depannya. Apalagi Nah, ada yang namanya color atau paint, ya sama aja tentang warna. Tapi bedanya itu, kalau color itu lebih ke isi warnanya. Kalau paint itu biasanya Gambar. kayak, iya, kayak dia itu mewarnainya. Nah, sama kayak material. Pabrik. Angkor atau klem. Klemnya. Angkor kan jangkar ininya. Klem itu yang pengaitnya. Ada koordinat, terus ada address. Nah, gitu ya. Apa tuh Galang? Kenapa?
Fabrik itu apa? Fabric lah ibaratnya. Fabric, Fabric itu apa? fabric tuh ini. Prasakatanya bentar. Aku bantu Aku nggak ngerti teman-teman. fabric. Fabric. Fabric tuh gini. Bentar ya. Nih, aku kasih contoh deh fabric. Artinya fabric nih. Artinya fabric. Nih. Nah, tuh kain. Material. Ingat kan? Material tuh kayak komposisi, karakteristiknya fabrik tuh adalah isinya. Ingat gak? Kayak properties. Masih ingat? Properties. Misal gini, materialnya apa? Dari sebuah kain atau suatu objek. Objek ini berupa kain. Berarti kain itu adalah properti bendanya. Ya. Kayak misalnya selembaran tipis. Ini terbuat dari apa sih? Terbuatnya dari kain. Nah, kayak gitu. Buka-buka banget nih. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Mungkin awal-awalnya puyeng. Mungkin awal-awalnya puyeng ya. Atau misalnya pusing nih. Aduh, ini apa lagi gitu. Aduh, ini tuh apa gitu. Nah, nggak apa-apa. Itu tandanya teman-teman sedang dibentuk yang namanya pola pemikiran logikanya. Ah, nanti kita bicaranya secara logika aja ya. Kayak Bang Medan. Nah, ini dia. Di bagian properti, ya, di bagian properti ini, ingat ya, di bagian properti ketika kita, jadi cor-cor dulu guys, bentar, aku mau ini ngasih keterangan. Set. Nah, di bagian properti, ya, ini nanti kita bakalan copy ke dalam codingan. Tuh, jadi kita nggak bakal nulis satu-satu guys. Lama, nggak jadi-jadi gamenya, susah. Tapi kalau misalnya profesi kita itu emang programmer, itu wajib nulis sendiri. Kalau kita sebagai game design atau sebagai yang merancang gameplaynya, itu lebih ke gini. Cuy, aku minta ini dong, apa namanya, coding untuk si gameplay Gusion gitu. Si Gusion ini belum ada attack ininya nih. Coding attack-nya masih idle atau masih tegak lurus. Nah, kayak gitu. Misalnya kita developer sebuah karakter, gitu ya, simpelnya. Emang kakak ngerti main Gusion? Kayaknya enggak. Wih, kan aku bilang Alrol. Nanti aku tunjukin. Aku tunjukin ininya, skinnya. Aduh, aku kebanyakan skin, guys. Sampai aku lupa itu untuk login. Udah hampir 1 bulan. Palingan Venom, Kak. eh ini yang apa sih yang cukur-cukur rambut itu? Oh, Lupa aku namanya. Elite. Aku Ah, juga punya. nah, itu gratis. Yang penting skillnya. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut, guys. Tadi kan properties, sekarang kita ingat lagi pelajaran kedua kita tentang titik koordinat partnya. Nah, ini nanti kita pakai juga di dalam codingan, titik koordinatnya. Nanti aku bakalan ngasih lihat codingnya kayak gimana. Contoh doang, contoh. Tapi nanti praktiknya itu masih lama, slow aja. Praktiknya masih lama, slow aja. Karena kalau di coding ini, kita belajar teori dulu nih, pertemuan 5. Memang banyak, memang agak pusing. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, tanyain. Oke? Oke. Jadi, aku simpulnya ya. Jadi, di dalam coding itu, kita ada perintahnya, ada si subjeknya, si bendanya, ada si propertinya, atau perintah si objeknya ngapain gitu. Terus kita juga bakalan lihat di sini. Ya, kayak di propertiesnya itu ada color, terus materialnya apa ya kan? Nah, itu transparan apa enggak nih? Gitu. Nanti bakal di copy mudahnya itu. Nah, terus kepake nggak sih titik koordinat itu? Kepake banget. Karena kalau misal titik koordinatnya salah, naruh codingnya salah, teman-teman. Misal nih, misal ya. Misal aku buka ini dulu. Misal ya. Nih. Kayak ada yang gambar-gambar, Kak. Oh ya, ada gambar ya. Aku baru nyadar. Karena layarku Tulisan gelap, Siri. jadi ada muncul dia. Oke, nggak apa-apa. Dia aku lihat Siri yang gambar. Oke, nih guys. Jadi gini. Di properti kan kita ada lokasinya nih.
Lihat ya. Nih, positionnya itu di 0,85, 0,5 sama 25. Berarti X, Y, Z-nya ini adalah seperti ini. Tuh. Nah, ini kalau misalnya nanti kita copy nggak sesuai sama koordinat dia, nanti yang ke coding malah lantainya. Skripnya nanti misal ada di sini, misal ngawur dia ada di mana-mana, contohnya. Ya, jadi gitu. Kenapa harus kita perhatikan lokasi juga, lokasi codingnya? Karena kalau lokasi codingnya itu nggak kita perhatikan, ya, atau lokasi si bendanya, itu yang ke coding malah bukan si benda ini nanti, malah lantai. Bisa lantai, bisa objek yang lain yang di titik koordinatnya sama yang kita program. Misal gini, aku minta tolong programin benda ini di titik koordinat ini ya, misal nih di posisi ini, tapi pas di coding sama programmerku titik koordinatnya meleset. Nah, malah ke si ini, ke objek yang depannya, yang B, objek B. Nah, nanti yang malah gerak atau yang dapat perintah tuh si objek B, seperti itu. Jadi kompleks banget ya. Kita juga harus belajar yang namanya koordinat juga, penempatan lokasi, lokasi bendanya, gitu. Ada yang ditanya gak? Wih, paham semua nih kayaknya. Gimana? Ada yang bingung? Kalau bingung tanyain. Jujur, tanyain aja. Gak apa-apa. Aman? Aman ya. Berarti kusimpulkan ya. Kusimpulkan. Jadi di coding itu ada 3 tipe nih. Tuh. Nah, terus kita lihat properti ini dan gimana cara ngubah properti pas main. Loh. Nggak gerak dia. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita nyoba ya. Kemarin kan kita via ganti-ganti warna itu. Nah, via ganti warna itu pakai color, betul? Nah, pakai color. Sekarang coba kita perhatikan di sini. Nah, ini dia. Tuh. Sekarang kita perhatikan di sini colornya. Nah, warna itu bisa kita edit-edit. Kayak kuningnya itu mungkin agak gelap dikit, misal. Tuh. Nah, pas kita naik turunin kayak gini, warnanya bakalan berubah tuh, guys. Namanya. Tuh, namanya bakalan berubah. Dan ini warna kayak gini itu penting banget untuk di dalam codingannya. Lihat. Tuh. Jadi, misal kalian nggak betah nih, lihat nih warna colornya cuman gini-gini doang. Bisa nggak sih kayak dikasih gelapan dikit atau misalnya ditarik-tarik dikit nih warna-warnanya ya. Itu teman-teman bisa pergi ke sini di properties kanan bawah, diklik dulu objeknya, terus pergi ke yang namanya appearance. Nih, misal aku tutup semua nih. Set, ditutup semua. Biar enak. Nah, cari yang namanya appearance, dibuka, dan itu dia muncul tuh. Brick color dan color. Nah, brick color itu biasanya nama warnanya. Nah, enaknya Roblox Studio tuh kita dikasih tahu ini tuh warna apa. Ini tuh warna magenta. Misal kita edit dikit di yang namanya color. Nih, aku geser-geser nih. Tuh, lihat. Berubah-berubah kan warnanya, guys? Bener gak? Berubah-berubah namanya tuh. Cadet blue. Terus agak naik lagi. Fog. Asap. Nah, pastel blue green. Terus ku tarik ke bawah. Matte bluish green. Nah, tuh. Warna banyak banget tuh nama-namanya. Nggak cuma satu ya. Nah, cara lihatnya dan cara kita tahu warnanya itu warna apa, dilihatnya di properti. Ya. Atau diubahnya di sini nih. Oke? Mau dicoba? Mau jajal? Mau dijajal? Boleh tuh. Boleh tuh. Coba.
Dibuka Roblox Studio-nya, terus kalian tambahin part baru ya. Misal aku tambahin partnya itu kotak aja nih, balok kayak gini nih ya. Nah, si baloknya diklik, terus cari yang namanya appearance. Biasanya di paling atas dia appearance. Nah, di appearance tuh banyak nanti isinya. Bisa berupa warna, terus dia itu tampilannya apa, posisinya juga ada dia ya. Nah, coba-coba dicek tuh appearance-nya. Bisa? Bisa nggak? Kalau Kak, misalnya dia nggak bisa, kabarin. Oh, kenapa tuh? Galang? Kak, di map yang berputar itu. Bebas, mau di map baru boleh. Di map ini. Ini nyoba doang. Kita kan belajar script sekarang, materi baru. Cara Boleh di... nambahin base plate gimana ya? Apa? Cara nambahin base plate. Aduh, bingung. Nambahin base plate. Nambahin base plate. Coba kamu share screen deh. Aku nggak kebayang maksudnya base plate di kamu sama di aku beda nih. Coba. Enggak, Kecil. soalnya kemarin kan aku bikin apa? Enggak, aku kan hapus base plate-nya. Oh, base plate-nya kehapus. Ya kan? Iya, Untuk balikinnya lagi. iya. Wait. Aku Nah, lupa di mana caranya. coba kamu ketik itu di ini di toolbox tuh namanya base plate. Ini, Kiri kiri kiri. ini, Di kiri ini. di toolbox. Betul, coba base plate. Soalnya dia nggak ada di sini nih. Base, Di paling atas, betul. Klik yang enter. mana? Jangan lupa. Ah, Nah, itu belum lagi Kak. berputar. Tunggu tunggu tunggu. Belum. Tunggu. Yang ini boleh. Yang mana aja bebas. Yang penting Galang sukanya pakai yang mana nih? Base plate-nya. Lebih baik yang pakai yang warna itu dulu Kak. Yang warna apa? Yang warna abu-abu itu. Oh, yang abu-abu itu. Nah, itu Tak yang ada. Wah, udahlah ini aja. Bagian 84%. boleh yang mana aja, bebas bebas. Base plate itu. Nanti kita Tekan belajar berapa juga kali nih Kak? Dua pakai kali. yang toolbox Galang. Di Kecilnya. nah, apa? Kecilnya. Kecil, tinggal dibesarkan aja. Nah, itu bisa ya. Coba aku refresh Kayak juga nih gimana akun besarnya? teman-teman. Udah pada login akun Algonovanya Di, belum? di scale ya Kak? Betul, di scale. Tahu kan cara scale? Sampai ujung dunia. Sampai ujung Wih. dunia. Nah, oke, bisa ya, Galang? Udah ada nih. Sip. Aku lanjut ya presentasinya. Mister, boleh gak aku ngelanjutin program aku? Boleh dong, Ken. Tidak dilarang. Tidak ada yang dilarang di kelasku. Ya dilarang tuh teman-teman kalau misalnya berbuat negatif. Kalau berbuatnya positif nggak Mengejek, apa-apa. mengejek. Iya, nggak boleh ngejek. Tidak boleh di kelas aku. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Sambil teman-teman boleh diperhatikan dulu share screen-ku lagi. Boleh diperhatikan lagi. Sebentar lagi kita masuk ke teori ini nih. Script. Sebentar lagi kita ke sini nih. Gimana? Ada nggak share screen-nya? Muncul? Muncul ya? Ada. Wih, mantap. Nice, nice. Nah, hari ini kita bakal implementasi dan kita bakalan belajar gimana caranya nambahin script di Roblox Studio. Kalau di game lain, sorry, di engine lain ya, selain Roblox Studio. Ingat gak yang dulu tuh yang waktu aku pernah jelasin kalau di tools tools game developer kan banyak ya. Ada yang pakai Unity ya, Unity Engine nih yang modelnya seperti ini nih tampilannya. Nah, tuh. Ada yang namanya Unreal ya. Unreal Studio yang aplikasi buat bikin game. Terus ada yang Tapi namanya kan ada Ray? Mister, Iya, iya, kenapa Ray? Kenapa tuh? katanya Hah? katanya admin-admin yang bikinin di Roblox itu pakai Yogurt Studio. Pakai pakai apa? Sorry.
Yogurt Studio. Oh, Roblox Studio. Betul. Kalau misalnya bikin Roblox. Yogurt. Yogurt. Yogurt Studio. Bentar, kita cek, guys. Ini baru nih buat aku. Coba kita cek. Kak, Yogurt Kak, Studio. Perasaan yogurt makanan. Bentar. Kak, Kenapa? ini Kak, aku mau yang itu Kak, yang berputar itu, Kenapa tuh? copot. Copot. Nanti kita perbaikin. Setelah aku ngejelasin yang lain. Aku penasaran tadi yang dibilang sama Ray. Boleh diketik, Ray? Tulisannya kayak gimana sih? Yang tadi yang yogurt Studio. Aku baru denger tuh. Soalnya setahu aku kalau untuk bikin game di Roblox itu pakainya Roblox Studio. Tapi ini boleh nih. Coba. Bentar kita cek. Wih, baru nih. Yuk. Yogurt. Studio. Yogurt Studio. Apa nih? Yang mana tuh? Coba kita cek. Wait guys, aku juga penasaran, jujur. Aku penasaran. Aku baru dengar juga. Oh, aku tahu. Oke. Ray, boleh aku jelasin gak ini tuh apa? Boleh? Nah, boleh stop share screen nih. Ku jelasin. Guys, kalian inget gak bedanya developer sama publisher? Publish itu yang share-share gitu, kalau yang developer itu yang ngebuat. Poin untuk kamu. Betul. Betul. Nah, jadi yang tadi dibilang sama Ray itu adalah studio game. Namanya Yogurt Studio. Nih ya. Nah, tuh dia. Sama kayak aku mereka itu. Tapi bidang mereka itu lebih ke Roblox, ya, bisa ke Roblox dan juga ada di apa nih namanya? Ada di gameplay lain. Nah, tuh, Yogurt Studio in indie game action on Steam. Nah, tuh. Dia juga berkancahnya sekarang pakai Roblox Studio. Nah, ya, tuh. Yogurt Studio. Yang tadi yang dibilang sama Ray itu adalah studio game. Nah, ini dia. Di masa depan nanti, peluang kalian bekerja ada dua. Ada banyak. Kalian bisa bikin studio game sendiri. Ada yang bisa bikin atau ikut orang masuk ke studio game besar. Contoh kalau aku jatuhnya sebagai game developer indie game. Bergerak sendiri. Ya, indie developer itu nggak pakai publisher. Yang pakai publisher biasanya, wih apa ini? Jangan coret-coret. Aduh, Ray. Nah, gitu ya. Nah, jadi, yang tadi bilang Ray itu adalah developer game. Nah, dia itu indie game, bergerak sendiri tanpa ada publisher. Kalau ada publisher, dia udah yang namanya studio game besar. Contohnya kayak Timi Studio, Garena itu publishernya, tauku. Nah, kalau misalnya Muntun, ya, Muntun Mobile Legend, nah itu indie dia. Tapi publishernya banyak dia, setahu aku, Muntun. Karena di Cina juga ada tuh dia. Terus ada Timi Studio. Nah, nih lihat nih. Di Indonesia, publisher-publisher indie tuh banyak banget. Game-game Indonesia tuh banyak, guys. Kalau teman-teman mau tahu. Studio Games Indonesia. Banyak banget, jujur. Tuh. Toge Production, ada Mojiken. Nah, terus ada Anantarupa, ada U Games, ya. Banyak banget.
Gambir Studio tuh. Nah, rata-rata mereka itu ya tergabung di grup yang namanya community, disebutnya Asosiasi Game Indonesia, AGI. Nah, nanti aku jelasin juga nih. AGI. Logonya kayak Trans TV, jujur. Nah, logonya kayak Trans TV. Logonya kayak Trans TV, guys. Nah, ini mereka yang menaungi game developer Indonesia nih, asosiasi game. Dia itu asosiasi, kayak contohnya kayak Kemenparekraf, kementerian-kementerian, tapi dia lebih ke istilahnya community, asosiasi game. Sebelum ada yang namanya apa ya? Aku lupa tuh. Kalau di bidang sub game pemerintah tuh, aku lupa. Pokoknya ada. Nah, awalnya ini dari Agi. Oke? Nanti kita belajar dalam. Nah, itu dia yang tadi bilang Ray. Itu adalah si studio game. Lanjut. Biar tidak terlalu malam, guys. Karena biar kita bisa nyelesain yang ada di sini nih. Tuh, skrip-skripnya. Dan juga membantu saya merapikan helikopter itu Nah, atau penerbang. boleh. Boleh, boleh. Nah, terus nih ada ini ya. Nah, terus setahu aku di materi kelima ini tugasnya itu lebih ke kalian cuman slide-slide gambar tuh kayak gini. Kayak klik-klik. Nanti tinggal dilihat. Nah, Algonova pun ada yang namanya ini Discord Community. Kalian masuk gak sih ke grup WA besarnya komunitas Algonova? Join nggak? Yang mana itu, Kak? Nggak Oh, yang tahu. mana? Belum ya? Biasanya itu diundang parentsnya dari operasional. Tapi mungkin Oh, setelah... yang tulisan VIP ya, Kak? Mm-mm. Oh iya, Oh, udah masuk. Ah, itu yang aku chat yang aku nggak bisa masuk gitu. oh alah, oke oke. Nah, nih, ini nanti aku share. Yang ini nanti nggak perlu di-share sih. Lebih tepatnya teman-teman tinggal buka aja ya di pertemuan 5 nih, yang ini 5. Terus klik yang secret task. Nah, di secret task ini isinya itu Algonova Community. Oh iya, Zaki, gimana? Boleh diketik kalau misalnya patah-patah? Diketik pertanyaannya apa? Iya, boleh disampaikan gimana tuh? Nah, ini jangan lupa diklik-klik ya. Ini teman-teman aku sering lihat yang seperti ini lupa diklik sama teman-teman. Ah, apa nih? Izin ke kamar mandi. Oke, boleh Zaki. Silakan Zaki. Nah, oke. Gini ya, guys. Jadi, di lesson 5 itu lebih ke ngajak teman-teman buat join community di Algonova, di Discord-nya. Tapi, selain ada info menarik kayak join community ini, ya, aku buka deh Discord-ku. Nih. Discord tuh kayak gini guys, tampilannya. Aku buka dulu. Loading. Ada yang main Discord? Ada yang main Discord? Ada? Oke. Nih, Discord tuh tampilnya seperti ini. Nah, ini Algonova Community-nya. Di sini isinya apa sih? Isinya itu banyak. Info community, terus teman-teman itu bisa kenalan nih ya. Nah, tuh banyak tuh reward-rewardnya no, championnya. Terus bisa showcase, misal teman-teman punya game atau misalnya punya gambar-gambar menarik nih. Tuh. Nah, ini ada yang siswa dari desain grafis. Aku juga ngajar desain grafis. Ini pakai Tinkercad. Nah, teman-teman juga bisa share gamenya misal. Nah, ini ada nih dari DG tuh. DG, rata-rata DG. Nah, ini ada nih yang di Roblox Studio. Tuh. Jadi bisa showcase. Dan dapat teman baru tuh. Nah, kayak gini. Ini Assalamualaikum Mister. Tadi saya kelempar tadi. Oh, kelempar. Oh, nggak apa-apa, Ken. Nah, ini aku jelasin lagi. Jadi, Algonova tuh ada yang namanya Discord Community, serta ada WhatsApp Group juga. Secara global ya, secara teman-teman.
Dan itu bisa dilihatnya dari task 5 ya. Nih yang ini nih. Task 5 terus secret task Algonova. Wih, rahasia banget nih, cuma teman-teman yang tahu. Nah, tuh. Ya, nanti tinggal teman-teman masuk. Gitu. Nah, terus di Discord ada apa aja? Nih, aku kasih lihat. Ada yang showcase, terus teman-teman juga bisa ini join voice, pengen ngobrol-ngobrol gitu, ya, pengen ngobrol. Nah, enaknya kalau Discord itu nggak ada pembatasan durasi kayak di Gmeet atau WhatsApp itu harus berapa orang dan itu kepental-pental. Kita bisa share screen kayak gini Discord tuh. Lebih enak lagi. Dulu aku waktu ikut kursus di luar eh kuliahku, aku kan ikut kursus skill juga tuh UI UX. Nah, aku biasanya waktu dulu itu pakai Discord buat komunikasi. Nah, ini contoh komunitasku. Nah, tuh. Nanti banyak di sini, guys. Macam-macam. Komunitas game. Nah, terus selain dari Algonova pun aku mau ngasih lihat nih game developer Malang. Wih, nanti teman-teman juga bakal ketemu tuh, ketemu teman-teman baru, ketemu yang namanya komunitas baru, terus bisa sharing-sharing di sini. Ada rules-nya juga. Ya, Galang, kenapa tuh? Kalau ngulang jaringanku tiba-tiba nggak benar. Oh, nggak benar. Bengong. Oke, ulangin. Jadi di sini ada yang namanya community Discord. Dan di community Discord ini ada rulesnya, terus ada cara pakainya gimana, ada kok di sini. Terus teman-teman bisa baca di sini tutorial dan instruksi gabung komunitas Algonova. Gampang banget lah istilahnya mah. Ejet. Ejet lah. Ejet banget seperti itu. Nah, oke. Jadi itu ya info dari aku. Jadi di lesson 5 itu nggak ada tugas yang spesifik harus buat apa. Lebih ke teman-teman buka terus dilihat. Ada apa isinya? Dibaca. Nah, oke. Ya gimana Galak? Algonova aku nge-lag kan nih, lihat. Nih Oh nge-lag. Algonova. Oh jangan dipaksa share screen kalau nge-lag. Biar aku, oh berarti muter ya, bener, muter ya lama. Nah, dia putih layarnya. Putih. Berarti Iya, ditunggu aja. putih terus gak ada tanda kebuka. Nggak ada. Oh, Ini. boleh coba Galang. Oh iya tadi Nah, Ken kayak kenapa? gini dia, Kak. Mister, Iya, kenapa tuh? eh, itu kok itu kayak ada tanda terhubung pelajaran. Sabar aku Oh, share screen dulu ya, Mister. itu disilang aja. Itu tuh masuk ke Zoom ini sebenarnya, Ken. Ini, Ya kan? Kak. Kalau Ken klik Tapi nanti gak ada tanda silang nih. nggak ada tanda silang? Iya gak ada tanda silang. Nggak ada tanda silang? Coba aku cek. Sebentar ya, Kak, aku cek Galang dulu. ini, Kak, Galang, kayak gini. coba di refresh. Refresh tekan ini kan. Betul. Set. Nge-lag, mantap. Mantap, nge-lag. Ditunggu saja. Bravo. Bravo guys. Tunggu. Mama Mia. Setengah matang pakai meses. Ntar kita cek. Oh iya, biarkan aja. Nggak usah diklik. Ini punyanya Ken. Nggak apa-apa. Kalau misalnya terhubung ke Bisa. pelajaran, nanti masuk ke Zoom ini. Jadi double dia. Nanti Ken kayak tadi. Jadi join ulang Zoom-nya. Kan udah aku clearin. Putih lagi. Udah masuk. Biarkan Kak, aja. Nggak putih apa-apa. lagi, Kak. Putih lagi. Putih lagi. Coba kamu tab baru, tambah tab baru di atas tuh plus, tanda plus. Oh, Mana? Mana? ini tanda plus. Loh. Oh, ini. Tanda plus. Coba ketik lagi, login Algonova. Login, itu ada tuh, Ini learn kursus. Algonova ID. Betul. Wih, mantap. Coba. Berarti ini dihapus aja, Kak. Yang ini. Learn Yoi, dihapus aja. Algonovalism. Disilang. Oke. Takutnya kamu Ayo kita salah klik. lihat. Aku mau Nah, lihat gitu ya. secret text ini. Tinggal diklik-klik aja, jujur. Lesson 5 tidak ada tugas spesifik. Oke, boleh di stop share screen, udah bisa ya ini. Kalau misalnya nanti Galang masih putih aja nih, biasanya sinyal.
ya. Biasanya sinyal dan juga bisa dicoba nanti ketika siap. Oke. Oke, kita lanjut. Aku share screen ulang. Nah, itu ya. Jadi hari ini ada beberapa info. Terus cara kita mau nama skrip. Oke, guys. Hari ini aku mau ngenalin karena sudah pukul 19 atau pukul 20.00 atau pukul 8 kita masuk ke Roblox Studio. Nggak ada pertanyaan dari teori? Aman ya? Kalau ada pertanyaan, tinggal kabarin. Hari ini kita belajar praktik di Roblox Studio. Dan benarkan helikopter saya, Kak. Galang, aku ulangi lagi Iya, nih Kak. di pelajaran ini. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng lagi, Galang. Coba kalau misalnya si helikopternya Galang itu nggak muter, nanti share screen sehabis materi ini. Oke? Oke. Mantap. Sip. Nih guys, hari ini kita bakalan kenalan, masukin skrip atau nambah skrip di materi kelima. Karena nanti di materi berikutnya, aku nggak ngejelasin lagi. Tapi bohong, pasti aku jelasin lagi. Tenang aja. Iya, Pak. kenapa tuh, Zafran? Boleh sambil makan nggak? Boleh. Tapi diperhatikan ya, Zafran. Oke. Nggak apa-apa. Sip. Oke nih. Jadi guys, Roblox Studio itu, ntar aku tutup dulu yang ini. Kita bikin experience baru deh. New experience. Nah, masih kosong dia. Oke. Di sini dia letak asiknya. Kita bakal belajar hal dasar baru. Mungkin yang sudah ikut kursus program atau yang pernah ikut kursus game design ya. Game design. Nah, ini ada yang namanya script. Cara nambah script. Misal gini, ku mau buat script untuk si balok ini biar berubah warna. Misal ingin berubah warna. Nah, caranya simple. Caranya simple. Ingat baik-baik. Sebelum kita nambahin script, sebelum kita melakukan sesuatu, setelah kita menambahkan objek apapun yang kosong, ya, apalagi yang kosong ya, apalagi yang kosong itu selalu diberi nama. Nah, tak pernah henti aku bakalan ngingetin, karena ini penting banget. Di rename, misal balok, dah gitu aja, balok. Nah, habis itu ku scale. Kita belajar pelan, guys. Nah, misal punya balok nih, biar kita ingat dan juga gampang ngetik skripnya. Oke, di sini letak sulitnya. Teman-teman, cara nambahin skrip itu mudah banget. Cara diklik objeknya, terus pergi ke tampilan Explorer yang ada di kanan ini. Kalau Explorer kalian nggak ada nih, misal kayak gini, itu tinggal dihidupkan lagi aja. Diklik Home, klik Explorer nih di pojok atas. Set. Nah, propertiesnya dimunculin. Nah, gitu ya. Misal kalau misalnya hilang. Dan terus, kalau misalnya bar kalian nih, bar kalian yang di atas nih, itu tidak ada, ya kan? Cuman muncul yang namanya home, UI, avatar, sampai untitled. Kayak gini. Itu sebenarnya nggak hilang. Itu kalian tinggal klik aja nih si home-nya. Nanti dia bakal muncul ke bawah gini. Set gitu. Nah, aku nggak tahu ya, versi kalian ini sama versi kita semua ini sering berbeda-beda. Tergantung komputer atau laptop teman-teman supportnya yang mana. Sebenarnya ada settingannya, cuman rumit ya. Nyeting ulangnya itu rumit banget. Jadi aku bakalan ngasih cara cepatnya aja. Kalau misalnya bar kalian hilang nih yang di atas ini, itu kalian klik aja mau ke arah mana dulu, mau ke script kah, ke model kah, atau ke home. Jadi tinggal diklik aja. Nanti dia bakalan turun yang ini nih, panelnya. Panel atas ini bakalan turun ke bawah. Biasanya gitu, ada yang kayak gitu. Beberapa siswaku banyak yang kena kayak gitu. Jadi dia tiba-tiba naik sendiri ketika lagi edit-edit nih, tiba-tiba naik gini, set, ketutup. Ada kayak gitu. Oke, lanjut. Aku ulangin. Setelah kalian rename dan setelah nambahin balok nih, kubus ya, atau part, terus diganti nama, itu tinggal pergi aja ke bagian balok sampai muncul tanda plus. Kayak baut.
logonya itu. Tuh, kayak baut di kanan. Nanti tinggal diklik aja yang tanda plus itu. Plus. Nah, nanti ada bacanya script di paling atas. Oke? Simple. Simple bukan? Menarik. Mudah. Simple. Kita lanjut. Setelah kita klik tanda plus di samping kanan, nanti klik yang namanya script. Nah, halaman bakalan begini. Apa tuh? Ada yang bertanya? Sabar Kak? Oke, sabar. Sip. Aku sabarin. Oke. Kata Zaki sabar. Sip. Aman. Aku delete. Jadi gini. Oke, aku ulangin dari awal. Jadi, ketika kalian punya part, ya, entah itu balok, entah itu silinder, bebas. Yang penting apa? Dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Nggak dikasih nama, ngambek dia nanti. Harus kita kasih nama. Misal kasih namanya ini Kurinem jadi apa ya? Tombol. Nah, gini aja. Oh, kenapa tuh Galang? Ini Kak, baloknya terserah kan, soalnya aku udah tekan script. Nggak Hehe. apa-apa, bebas. Sebenarnya objeknya mah bebas. Bebas. Ah, dilihat dulu nih panduannya. Nggak apa-apa, nanti teman-teman mau pakai balok, mau pakai kubus, prisma, bebas lah mau pakai apa aja. Kita belajar basicnya dulu, oke? Kita belajar basicnya dulu, biar apa? Biar gampang nih nanti ke depannya pas namain scriptnya. Oke, basicnya itu kita harus punya objeknya, entah itu apapun, bebas dulu. Kita belajar yang namanya munculin, ya, munculin yang namanya itu halaman script. Nih. Nah, terus misalkan kita udah masuk ke halaman script Kak, balik ke tampilan tadi tuh gimana? Perhatikan di bagian ini, guys. Woi, mana itu dia? Nah, ini bagian atas kiri nih. Ya kan, ada plus 4, ada yang namanya script. Kalian bisa ganti-ganti loh, guys. Gantinya gimana? Seperti ini. Set, set. Woi, kayak ninja tuh. Gampang banget. Cuma di kiri kanan, enaknya. Kalau misalnya Roblox Studio. Kalau Unity, ya, kalau Unity sama Unreal, itu dipisah nih, yang kayak gininya. Nah, enaknya Roblox Studio itu, dia udah connect. Jadi kita nggak perlu pakai aplikasi kedua untuk ngoding. Ngoding aja udah di dalam si ininya. Simpelnya gitu. Nah, nanti dia bakal ada kayak gini nih. Hello world, print. Hapus aja. Itu biasanya kode doang. Nah, coba kita lihat. Ada kode apa aja guys di sini? Kita cek. Script untuk mengubah bahan atau bagian. Nah, ini dia. Kita coba copy. Kak, Ya, kenapa tuh? yang script sama, aku kan bikin nama mapnya map berputar helikopter sama script. Itu ditekan ya Kak? Gimana? Itu kan aku ini bikin nama mapnya map berputar helikopter sama script. Yang kakak bilang itu kalau mau kembali ke tampilan awal, itu ditekan dua-duanya. Disilang aja ini. Maksudmu kayak gini bukan? Ke sini bukan? Ini lihat layar aja lah kak. Boleh lah. Kulihat aja, aku tengok. Coba mana? Coba Nah ini kulihat. ditekan dua, ditekan kiri kan, mouse kiri. Oh iya betul. Diklik salah satu aja. Klik satunya. Diklik itu. Nah itu kembali. Nah tuh. Oh alah. Cuma Nggak ganti-ganti ngerti. itu doang layer, ganti-ganti layer. Gampang ya? Yang ini tinggal ancor, aman lah. Aman lah, tinggal ancor terus mutar lah dia. Coba Ya, bentar. Jangan di stop dulu share screen-nya. Coba balik lagi ke Roblox Studio-nya. sudah. Nah, coba kamu klik itu yang namanya hinge constraint-nya. Hmm, Nah, coba di scroll tuh yang di bawah properties-nya. properti. Bawah. Yang itu Mana? di scroll terus. Udah mentok. Coba di play. Di play, oke. Coba di play. Aduh, emang kayak gini lah signal. Sabar. Calm. Ya Allah tumbang. Mama tumbang. Oh,
Ku tahu ini gimana. Di stop dulu. Kita pindahin. Spawn pointnya. Stop dulu. Gameplaynya di stop. Yang merah itu betul. Oh, stop ini ya. Di stop itu yang merah. Betul. Oke. Nah, Apa Kak? coba di zoom out, cari si spawn pointnya mana dia? Spawn point. Spawnernya mana? Nggak ada, hilang. Coba di bawah. Ada di bawah. Tadi aku lihat ada di bawah. Tadi aku hapus. Dihapus. Oh, kalau gitu mudah. Coba yang ini yang zoom di atas itu digeser ke bawah dulu tuh. Yang tanda ini nih. Kemana? Kayaknya mengganggu dikit nih yang di atas. Ada gak nih tanda aku nih? Yang ini nih. Oh, ada. Digeser dulu ke bawah dong. Biar kelihatan. Nggak bisa. Klik apa? Klik apa? OK. Apa? Udah. Ada silang nggak di atas? Nah, itu ada. Itu ada tanda plus kan tuh di samping plugin. Ya. Ada tanda plus? Ya, diklik. Iya. Diklik. Sekali. Terus di pojok kiri tuh ada yang namanya add tool kan? Di kiri. Kiri. Itu kanan, Bang. Kiri. Mana? Itu add Ini. tool. Ini. Oh, mana? Oh, ini. Klik sekali. Set. Itu di search. Diketik namanya itu spawn. 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 WAWN. Tuh muncul. Diklik tuh. Ting. Tuh muncul dia di kiri no. Spawnnya diklik sekarang. Udah. Silang dulu, klik. ketutupan. Tidak terlihat. Yang tengahnya disilang dulu. Iya, ada 2 Kak spawn location-nya, 1 ya dihapus. Salah satunya dihapus. Oke, udah. Nah, mana yang tadi? Dia, mana? Spawnnya. Di bawah kayaknya. Nggak ada. Mana? Mana dia? Mana dia, guys? Ini. Itu dia. Geserin. Biar gak mati. Udah mati banyak kali aku. Iya, biar gak jatuh. Biar nanti jatuhnya di atas itu aja. Digeserin aja dia pakai move. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena itunya, baloknya. Geserin dikit. Aman. Terima kasih. Kecil. Besar kali. Dikecilin aja, bisa kok. Pakai yang biru sama merah. Nice. Anjay. Nah, coba di play. Muncul gak dia? Di situ. Play aja, play. Dia. Oke, play. Di play aja. Muter gak dia? Harusnya gak jatuh ya. Karena spawnernya udah kita tambahin. Harusnya, Kak. Harusnya. Harusnya. Oh, enggak. Aman. Wih, gak jatuh. Cuma diangkor doang bawahnya. Wih, aman lah ya. Nah, Galang tinggal screenshot tuh. Terus taruh di tugas. Nanti aku periksa. Oh, ini udah muter nih. Aman lah ya. Oh, cara screenshot gimana? Cara screenshot, coba klik logo Windows di komputer. Di mana, Kak, Windows? Di keyboard ada yang kotak nggak? Logo Windows tuh kotak-kotak. Kotak 4 dia kalau nggak salah. Kotaknya 4 ya? 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Udah? Coba diklik. Udah, terus tekan. Nggak muncul apa-apa. Waduh. Apa nih? Please move this window away from share application. Oh, gini. Aku stop dulu. Start sharingnya. Coba sekarang Galang share screen-nya. Oh, gini aja. Aku yang share screen deh, biar gampang. Deh. Nih, buat teman-teman. Cara screenshot kayak gimana? Nih, ku kasih tahu. Kita belajar hal basic lagi, nggak apa-apa. Karena malam ini tuh kita cuma belajar yang tadi tuh, gimana cara nambahin script, sama cara munculnya itu. Nanti, ini aku ada tambahan baru nih, materi tambahan. Namanya screenshot. Screenshot di laptop atau komputer. Jujur, itu susah. Tapi ada cara gampang. Kak. Belum ada screen nih. Yang di tab bar bawahku, yang ini nih. Ada nggak? Belum. Masih di Masakti Hastratal screen sharing, double click to enter full screen mode. Gimana? Yang lain sama kayak Galang, apa udah kelihatan layarnya? Ada yang kayak Galang atau udah kelihatan nih share screen-nya? Belum. Oke. Coba stop share. Coba kuulangin. Coba. Loh, Ken keluar kah? Iya. Wah, Ken kepental lagi. Wah, Ken kepental lagi, guys. Oke. Maksud kepental apa, Kak?
kayak keluar sendiri gitu. Mental dari Zoom. Ada gak sekarang? Masih di masa Tiha starter screen sharing. Starter screen sharing. Masih itu kak, double click to enter full screen mode. Coba double klik. Double click. Hah? Kak, Ya, kenapa tuh? itu Ya, tadi Kak, ada yang- Dah, akhirnya Ada ya? damai sejahtera. saya ulangi Ya. yang script tadi Cara screenshot tadi ya, lagi Zaki? benerin. Tadi lagi benerin itu Oh, mikrofonnya. Tadi ah. kan nggak bisa ngomong. Sekarang udah bisa, Zaki. Alhamdulillah ya, Udah. mantap. Udah bisa ya. Nah, oke. Nih aku bakalan ngajarin screenshot. Ada ya muncul nih logo-logo di bawah aku? Ada gak? Nih, logo-logo banyak. Ada ya? Nah, nih, guys. Gini, cara mudah, gimana caranya screenshot? Ya, ini materi tambahan. Kadang tidak diajarkan, kadang sering tidak diajarkan. Nah, ini aku ajarkan basic banget dari komputer. Kebetulan banget nih. Trik yang PRTSC bukan? Betul, pakai itu bisa. Tapi ada yang lebih sederhana lagi. Pakai tool. CTRL. CTRL. Ini, Klik CTRL. lihat ya. Hah? Cara screenshot laptop PRT atau komputer. Nah, ini dasar. Ya. Nih, ada yang pakai ini. Ya. Biasanya kalau keyboardnya rusak nih agak problem. Tapi kalau misalnya keyboardnya nggak rusak, ini bisa banget. Caranya tinggal tekan tombol Windows sama PRTSC atau CTRL Shift S. Ya, Kak, belum. Layarnya nggak nampak lagi. nggak nampak lagi. Wow, Sekarang, sudah. Coba ulang. oke, nampak sekarang? Sudah. Sudah. Nah, ada yang pakai ini, Windows Shift sama S. Ada yang pakai FN, print screen, macam-macam. Karena itu merepotkan dan banyak banget ya yang kendalanya dan susah banget ya. Aku takutnya kalian yang kesusahan. Jadi aku kasih ke cara cepat. Aku kasih cara cepat. Caranya gini. Tekan logo Windows. Set, sampai muncul kayak gini. Muncul kayak Nah, gini. Logo Windows oke. ya. Atau teman-teman cari kaca pembesar di bawah nih. Di bawah laptop atau komputer. Diklik aja. Yang Nah, persegi 4 bagian kan, Kak? Yang ada di belah-belah kayak itu gini kayak nih 4. logonya nih. Kalau di keyboard. Kayak gini nih. Iya, 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 itu. Nah, Ditekan. betul. Kalau udah ditekan atau klik yang ini nih kaca pembesar, itu ketik aja namanya snipping tool. Semua komputer pasti punya. Gimana? Kayak gimana? Read kite bird. Nih, klik Windows, terus search. Ya. Jadi kayak kita nyari pakai search ini. Kita nyari nama toolnya itu snipping tool. Nah, kayak gini. Nah, Snipping tool. betul. Snipping tool. Nah, ini dia. Nih, sekarang aku mau implementasi di Roblox Studio-nya kayak gini. Ada kan layar aku kayak gini? Aman? Udah saya tekan, Kak. Nah, snipping tool, dia kan bentuknya seperti ini. Ya, kayak kamera tuh. Iya nggak? Tuh. Nah, Yang ini, cara cepat buat screenshotnya, baca nih, press Windows Shift S to start a snip. Atau cara screenshotnya langsung pakai ini. Nah, tapi cara mudahnya, kalian tinggal klik yang tanda no, ini nih, plus, klik. Nanti layar kalian abu-abu, kayak gini nih. Nah, habis itu, silahkan kalian blok layar mana yang pengen diambil gambarnya. Misal aku ngambil yang ini atau yang dari atas nih, kayak gini. Set. Udah deh, dia udah tersimpan di laptop kalian. Tuh. ajarin, aku nggak ngerti masih. Hehe. Masih nggak ngerti? Oke, boleh. Ku ajarin satu-satu. Sip. Udah, Kak, udah ku share aja. Oh, udah bisa? Nggak ada. Hilang. Kita Hilang. jadi nggak ada kata-kata. Patah-patah? Hilang. Patah-patah? Mana? Kita jadi nggak ada Patah-patah? kata-kata. Patah-patah? Patah-patah? Oke, oke. Udah, Kak. Nah, Sudah, itu. Kak. Nih, perhatikan yang di layarnya Galang, guys. Nih. Perhatikan yang layarnya Galang. Udah. Nih, Galang. Silahkan klik yang baca no di snipping tool. Tadi mana? Nah, itu tanda plusnya. Udah. Yang no, klik sekali.
Nah, Hilang. layar kamu ada tanda plus kayak gitu tuh. Silahkan blok mana yang pengen diambil gambarnya. Blok Udah langsung blok aja itu langsung. tekan yang mana, Kak? Got it, got it, got it. Oke. Nah, silakan. Udah ku tekan got it. Nah, tuh ada kayak ngeblok gitu kan. Nah, segimana tuh pengen ngambil gambarnya? Misal segitu. Aduh, gak muat. Ulangin aja nanti. Habis itu lepas dulu. Nah, ulangin lagi. Nah, tuh yang ke screenshot cuma segitu. Ya, gitu doang. Nah, Sabar, coba. Mas. Oke, terus Latihan terus screenshot. tekan new lagi ya, Kak? Betul, tekan new lagi. Coba. Coba yang Ken, punyanya Re, punyanya Aska tuh cari screenshot. Dari atas kiri kalau saran aku, narik garisnya. Dari atas kiri ke bawah kanan. Biar simple. Pojok kiri. Kalau saya pakai PRTSC doang. Boleh, itu juga bisa, Ken. Itu langsung ada nanti di file screenshot. Wih, itu lebih cepat malah. Punyanya Ray gimana nih? Coba. Ray, coba ke Roblox Studio. Di full screen. Nah, sudah, Kak. Terus diapakan lagi? Kalau sudah, nah nanti step berikutnya nanti aku ajarin. Bentar, aku cek punyanya Ray dulu. Stop share ya. Ya, stop share. Mantap. Punyanya Ray. Coba kita cek punyanya Ray. Kita belajar cara screenshot. Ini penting banget, guys. Dasar banget. Nanti kepake banget sama teman-teman sampai ke depannya. Nanti bakalan diajarin juga tuh pakai VRTest. Oke. Ray, silakan ketik di search itu tuh yang bawah, snipping tool. Coba deh. Yang tadi. Ada nggak? Di sini, Ray? Ini? Ada nggak tanda aku? Oh, jangan di itu. Di yang bawah nih. Logo Windows-nya diklik di keyboard. Udah? Yang itu, kaca pembesar, ketik snipping tool namanya. Itu ada. Apa nih? Itu ada. Tanda plusnya diklik. Nah, itu kan langsung seret. Klik kiri tahan. Nah, enak ya, kayak gitu. Nanti mulainya amarnya dari pojok kiri atas diulanginnya, gitu ya. Kalau cara cancelnya gimana? Lepas aja, Ray. Tinggal dilepas. Nah, gitu ya. Oke. Kalau sudah dilepas, Ray. Klik kirinya. Nah, nanti dia muncul tuh di snipping tool di kanan bawah. Di sini. Oke, nih cara lihat filenya ada di mana? Boleh gantian aku, Ray, yang share screen? Aku stop dulu punyanya Ray. Nah, nih. Cara lihatnya kesimpan di mana screenshot kita itu di sini. Lihat nih. Muncul nggak share screenku? Teman? Aku belum. Masih di masak TH starter screen. Udah. Oke, nggak apa-apa. Itu biasanya loading. Jaringan. Wajar. Kita jaringannya sama-sama agak ngelek-ngelek. Nggak apa-apa. Nah, cara untuk kita tahu file kita ada di mana, ya, itu tinggal buka file manager. Nih yang warna kuning nih, kuning bawah, file explorer. Terus pergi ke picture, set, screenshot. Nah, ada di sini Terus dia. habis tekan file explorer terus apa, Kak? Cari picture, Oke. Gambar terus terus. kan di sini ada namanya screenshot ya. Nah, snipping tool tuh screenshot. Nah, file screenshotnya di bawah. Kalau Screenshot. banyak ya, scroll aja sampai bawah. Cari pelan-pelan. Screenshot. Aku Betul. screenshot. Ini, sabar lihat layar aku dulu lah. Aku juga Masih nggak bingung tahu ya? Oke, gimana. nggak apa-apa. Coba. Nih, udah. Sabar. Belum muncul. Tunggu. Nah, iya itu screenshot. Diklik 2 kali. Nah, Mana ini ya Allah? tunggu atuh. Oh, Loading. ini 2002 yang Nah, tuh nampak ada ini. screenshotnya. Ada kan? Udah, 4 tut. terus. Aman ya? Ya, terus. Ya. Udah ada filenya. Nanti
cara upload di Algonovanya gini. Boleh gantian lagi? Udah aman nih. Oke, siap bos. Nah, nih cara upload file di akun Algonovanya nih. Takutnya ada yang belum tahu ya. Cara upload file di akun Algonova, contoh di sini. Ada sekarang share screen-nya. Oke, ada. Oke, ada. Nih. Jadi, cara uploadnya kalian klik yang bagian misal kita itu tugasnya kan kemarin di lesson eh, 3 ya, yang mau berputar. Nah, ini nih, ya kan? Cara uploadnya, guys, lihat nih. Cara uploadnya, klik tanda penitih. Klik tanda penitih. Nah, dia bakal diarahin kayak gini nih. Tuh. Terus cari yang tadi tuh filenya. Picture, screenshot, scroll. Screenshot yang mana tadi? Nah, open. Muncullah dia. Nah, screenshot, bla 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 bla. Nah, kalau udah, tekan yang warna hijau, jangan lupa. Kalau nggak tekan warna hijau, nanti dia nggak bakalan kekirim. Kayak gini contohnya nih. Ya, aku refresh. Tuh, nggak ada dia tuh. Jadi jangan lupa yang hijau ini diklik ya. Oke, ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Itu cara uploadnya Baik, ya. gak usah bikin lah kak. Kak, Apa? aku tadi bingung karena tadi komputerku kayak gini. Kakak tadi ngomong A, tiba-tiba berhenti A. Oh, B. oke. Patah-patah ya di kamu. Oke. Aman. Ya, Jadi gini, Galang. Caranya gini. Cara upload filenya, klik yang tanda penitih. Oke. Perhatikan baik-baik. ini, Lihat dulu. Nah, diklik tanda ini penitih. Nanti dia muncul kayak gini kan. Tuh, file explorer kalian langsung ada tuh. Terus, pilih yang picture. Terus cari yang namanya screenshot. Nah, terus pilih gambarnya. Misal gambarnya yang ini. Ya, yang tadi tuh kan ada 4, ada yang 5, ada yang banyak juga tuh screenshotnya. Misal, cari gambarnya. Habis itu di open. Nah, kalau dia udah kayak gini, oke. Kalau dia sudah seperti ini, silakan klik yang warna hijau di atas. Nah, nanti dia kekirim. Nanti dia bakalan berubah jadi kuning. itu 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 di lesson nomor 3 kak. Itu lesson di nomor lesson 3. nomor 3 kan kak, yang helikopter ini. Betul, itu kan yang helikopter. Nah, kalau yang nomor Helikopter. 4, tugasnya itu kalian expand. Nah, expand si ininya, permainannya. Misal gini. Misal gini. No. Misal kalian tambah-tambah jadi banyak. Nih, aku buka yang map berputar-putar. Ini sih yang paling brutal. Aduh, aku agak masuk angin dikit. Sorry. Nah, misal kalian ubah bentuknya, terus kalian bikin apa namanya? Jalannya, terus yang berputarnya ini ada 2, nggak cuma 1, nggak apa-apa. Nah, itu adalah pengembangannya. Ibaratnya, yang 3 ini itu untuk basicnya. Yang 4 ini yang udah kalian modif. Misal udah ditambahin sayapnya, baling-balingnya banyak ya. Atau misalkan ditambah base plate-nya misal 10 gitu atau 20 bebas. Yang penting kalian sekreatifnya dulu. Kreatif dulu aja. Nanti di lesson ke-6, nih aku kasih gambaran di lesson ke-6 di minggu depan ya. Kita bakalan belajar nih terrain. Nah, ini nih yang bakalan bahas banget nih. Kita bakalan bikin si tanah outputnya ya. Sebentar lagi kan mau lesson 10 nih. Masih ada sekitar berapa nih? 5 lesson lagi. Ada 5 lesson lagi sebelum kita praktik. Sebelum aku kasih tugas project. Tugas projectnya nanti kalian bikin kayak gini. Gak apa? Tugas projectnya 1 minggu kok, guys. Tapi dicicilnya itu dari lesson ke-6. Nanti aku bantuin. Dicicilnya dari lesson 6. Biar gak terlalu biar gak terlalu numpuk nanti pas pertemuan-pertemuannya. Jadi seminggu sekali kita update. Nah, bikinnya itu Kak, kayak gitu. Kak, Hah? Gimana? doakan kami ya kak, semoga. Bismillah, bisa. Nanti kan
ada sesi ini mentoring sama aku bantu. Kayak misalnya tiap minggu udah sampai mana nih bikinnya, tinggal tambahin apa nih gitu loh. Jadi aman aja. Di kelas aku, jujur, banyak banget yang bikinnya itu eh apa namanya? Sekreatif mereka. Ada yang bikin obi games, ada yang bikin akuarium. Nah, ini punya aku. Yang dulu nih, nanti dimulai minggu depan itu kita bakal nyicil bikin kayak gini nih, guys. Tuh. Tapi nanti sekira teman-teman pengen bikinnya kayak gimana? Nanti ukurannya itu kotak aja. Kotak aja kecil. Kak, Hah, kenapa tuh? itu kalau Apa? kalau bikin itu terserah kan bikinnya. Slow, Siapa gampang yang bikinnya. bikin? Bagus amat. Nanti nanti ku kasih tahu cara bikinnya. Slow, jangan takut, jangan takut. Nanti kalian bakal Kak, showcase nih ke teman-teman yang lain dan kalian Kak, bakalan EZ ini mah gampang bikinnya gitu. Slow, Kak, gampang. Nanti aku Kak, ajarin. Gak langsung aku lepas kayak silakan kalian bikin sendiri gini-gini ini. Enggak, tapi aku ajarin bikinnya. Ya, kenapa? Ada pertanyaan tadi? Aku lupa. ini Kak, PC-nya nggak demam ini Kak kalau kayak gini. itunya temanya terserah kan mau bikin tahu mau Yoi, nanti bikin apa temanya terserah kan. kok, Jaki. Mau itu Jepang, mau temanya itu astronom mungkin ya, atau robot-robot tuh boleh. Nah, tapi kita nyicilnya pelan-pelan. Oke, Dimas, slow. Nggak aku suruh bikin sebagus ini. Tapi sekreatif Kak kalian Dimas, mau bikin gimana? Gimana, gimana? Kak Dimas. Iya, gimana, gimana? Ini PC nggak demam ya Kak? PC aku Ini nggak demam. servernya nge-lag loh. Hah? Oh, Udah panas nanti ini. panas. PC-nya Oke, nggak. itu Kalau nggak aku meledak PC loh. aku masih adem. Oh, Aska, kenapa tuh, Aska? Sampai patah-patah. Cara bikin pohonnya sama daunnya gimana? Ah, minggu depan kalian hadir. Ku ajarin. Pakai toolbox. Bisa pakai toolbox, bisa bikin sendiri, Jaki. Ini aku buatnya seminggu. Aku buatnya seminggu buat kelas aku yang di lesson 4. Bener-bener aku belum bikin sama sekali waktu itu. Terus aku baru megang kelas Roblox ya. Aku kan dari desain grafis juga ya awalnya. Terus megang yang game design karena aku emang jurusannya itu di game. Nah, tiba-tiba aku lihat nih, oh, bikinnya ini mah simple sebenarnya, cuman tekniknya banyak. Nah, tekniknya yang nanti aku sharing di minggu depan itu bakalan ngebantu kita ya setiap minggu nih. Misal minggu depan kita belajar bikin tanahnya dulu, ngeratain tanahnya dulu. Ibaratnya kita bikin pondasi bawahnya, ya. Nanti di minggu depannya lagi kita tambahin bangunannya. Nah, minggu depannya lagi nanti kita bikin pohonnya, bikin rintangannya, terus bikin apa namanya? Mungkin tambahin NPC kali ya. Nanti tambah-tambah kayak gitu. Jadi pelan-pelan Dimas, guys, nggak langsung. Ayo buru-buru, langsung bikin ini, bikin ini, bikin ini, seminggu jadi. Wah, itu aku kasihan ke kalian. Karena kan, jujur, di sini kan kita pengennya belajar ya. Betul? Kita di sini belajar untuk bisa dan bukan dalam artian harus perfect. Oke, nggak harus perfect. Yang penting kalian itu kreativitasnya bakalan diuji nanti selama seminggu. Oke, ada pertanyaan sebelum penutupan? saya Kak, saya. Ah, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh, Galang? Silakan. Gini ya Kak, kami kan anak kecil, Kakak sudah dewasa. Kakak Ah, mengerjakannya aja 1 minggu. ah, ah. Kami, sebulan pun kayaknya terlalu susah lah untuk kami. Nah, makanya nanti Bikin aku pandu. tanahnya, bikin bunganya, bikin rumahnya, di Galang luar percaya nalar. nggak? Ada murid di kelasku cuma 3 hari bikin. Enggak, enggak. Dia nanti aku kasih ajarin. Percayalah, ini tuh gampang, guys. Nanti kalau misalnya udah nyoba-nyoba langsung, ya ampun, ejet bener gitu. Nanti bilangnya. Percayalah, nanti bilang ejet bener bikinnya. Keren. Soalnya gini, Artinya kita kan gini, kita kan belajar ya. Kita kan dalam masa pelajaran dan kita dalam masa pertumbuhan nih, serba pengen tahu, pengen instan dulu. Nah, kalau misalnya itu secara manual ya, kalau manual, percayalah itu nggak bakal selesai setahun pun. Kayak tadi cuma bikin kayak gitu. Setahun nggak bakal selesai. Nah, tapi ada triknya guys. Kayak kemarin objek berputar itu kelihatannya bisa makan waktu 3 bulan.
Ada kelas aku sama kayak kamu Galang. Ada yang bilang, Kak, bikin objek muter nih bisa 3 bulan loh kalau kami. Nah, tapi dengan aku ajarin trik kayak objek berputar kemarin, itu langsung nggak sampai 3 bulan kan? Langsung bisa. Cuma pakai trik. Kayak gitu. Nanti Hitungan aku menit. ajarinnya seperti pakai trik. Bikin, spill dikit dong cara bikin pohonnya. Cara bikin pohonnya. Minggu depan ditunggu. Sudah habis waktunya, Aska. Jadi kayaknya Aman. kalau pohonnya udah selesai, Pohon. nge-crash mulainya. Kalau mulai nge-crash. Kalau Betul. enggak, patah-patah. Betul. Berat. Tadi lihat kan share screen aku patah-patah, bener? Itu. Nanti kita eh, minimalisir objek. Oke? Oke, guys. Jadi kesimpulannya hari ini tuh kita belajar skrip, cara masukin skrip itu gimana, implementasinya nanti 3 pertemuan lagi kita bakal implementasi skripnya. Tadi itu kita kenalan doang. Terus tadi aku kenalin nih. Nanti setiap minggu, di minggu depan, siap-siap. Aku bakal ajarin bikin tanahnya dulu. Tanah-tanahnya dulu nih. Habis itu, di minggu depannya lagi baru tambah-tambahinnya. Pokoknya nanti di lesson 10 kalian tinggal presentasi enak deh. Aku jamin. Kalau misalnya nggak bisa, nanti kalian kan ada sesi di luar pelajaran. Kayak misalnya, Kak, aku di pelajaran tadi tuh ada yang nggak bisa, boleh diulang nggak? Nah, nanti aku bisa kasih tips. Misal gini, Kak, tadi cara ngapus ini di mana ya? Oh, nanti aku buka ininya, Google Studionya. Nanti tamat langsung. Woi, jangan tamat dong. Gampang, gampang, gampang. Slow, slow. Gampang. Percayalah. Kayak tadi gampang kan? Cara nambahin script cuman klik-klik doang, Kisah bla bla. gampang kok. Jangan pusing. Kalau kalian pusing nanti susah. Percayalah gampang. Oke, ada pertanyaan sebelum aku tutup? Apa? Gak ada? Oke, Mami sudah depresi, Kak. Memikirkannya aja sudah terbayang. gak usah dibayangin. Gampang. Misal Galang mau bikin apa deh nanti? Pengen bikin apa? Dibayang-bayang kepala. Galang pengen bikin apa? Map Mobile Legend? Bisa. Oh, susah. Enggak. Nyerah. Loh, Nyerah. sehari jadi. Sehari jadi. Nanti pakai toolbox. Kakek bantu semua. Kakek bantu semua. Wih, slow, gampang. Soalnya kita bikinnya itu nggak sampai mapnya jalan, tapi mapnya itu cuman hiasan, nggak gerak. Kan tadi kelihatan cuma nggak gerak kan, cuman hiasan gitu. Itu bikin mapnya. Set. Oke, karena masuk udah 20.37 kita penutupan dulu. Ayo dong, gaya yang bagus cuy. Masuk YouTube kita. Ayo gaya yang bagus sebelum penutupan. Putar dulu, berputar. Ayo, ayo. Jangan putar-putar. Santai. Tahan, tahan. Biar nggak patah-patah. Satu, Oh, sama. dua, dua, tahan. Tiga. Oke, mantap teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kita buat tanahnya dulu sebelum bikin fondasinya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya bingung, semakin kalian berusaha buat next level ke level senior. Wih, sip. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mohon maaf bila kata-kataku ada salah. Terus kalau teman-teman kesulitan maupun di pembelajaran, kabarin aku secepatnya. Oke, sip. Kita ketemu minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan